Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih membahas tentang tema kita hari ini, yaitu dilema sosial pada masa pandemi COVID-19. Wah, tadi di segmen 1 kita udah membahas secara definisi ya Kak ya, tentang dilema sosial itu seperti apa. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bentuk-bentuk perilaku yang salah satu mencerminkan orang individu mengalami dilema sosial juga sudah. Nah, tadi sempat terakhir kita membahas tentang ketidakpastian ya, ada ketidakpastian karena lingkungannya gitu ya, ada juga karena orangnya. Nah itu seperti apa itu Kak? Ada dua hal itu. Ya, seperti yang kita tahu dalam kondisi pandemi saat ini kita mengalami ketidakpastian yang sangat besar ya. Ketidakpastian itu tidak hanya dari situasinya, artinya kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi juga pada orang-orangnya. Kita nggak tahu orang-orang di sekeliling kita, bagaimana sikap mereka dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga ketidaktahuan itu atau ketidakpastian itu membuat kadang-kadang kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Ya, keputusan yang salah misalnya seperti yang tadi, contohnya hand sanitizer. Karena kita nggak tahu apakah orang lain akan bersikap kooperatif atau enggak. Ternyata mungkin pengetahuan dia hanya sekedar pengetahuan belaka yang dia tahu bahwa orang-orang belinya banyak banget beli hand sanitizer, hanya sekedar tahu itu aja. Akhirnya dia memutuskan ya udah saya beli juga deh gitu. Biar sama gitu biar sama gitu kan. Tapi belum tentu sebenarnya situasinya seperti itu. Jadi intinya tidak pasti dengan situasi dan juga orang-orang di sekeliling kita, apakah bagaimana sikap dia menghadapi pandemi ini. Tapi betul ya Kak ya, kita juga tidak bisa benar-benar tahu kan apakah orang-orang juga melakukan yang kita lakukan gitu. Jadi mau nggak mau karena kita juga punya, tadi sudah disebutkan, ego begitu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita saat pandemi ini, ya kita jadinya tanpa sadar belinya banyak. Makanya memang di sini yang penting itu adalah bagaimana kita berpikir rasional. Jadi menambah pengetahuan kita dengan hal-hal yang ada di media, mungkin kita harus tahu dengan situasi-situasi saat ini tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga dengan hal itu kita semakin kaya dengan informasi dan akhirnya uncertainty itu lama-kelamaan akan menurun. Gitu, ya. Kita juga bisa mengontrol jadinya ya perasaan-perasaan itu. Nah, tadi juga di awal kita sempat singgung sedikit tentang saat ini semua orang itu berpotensi untuk merasakan dilema sosial. Tapi tentunya kan ada orang-orang tertentu begitu kayak yang rentan. Ada nggak misalkan orang-orang tertentu itu akan rentan mengalami dilema sosial, maksudnya tidak bisa mengontrol dibandingkan orang tertentu juga gitu. Nah itu seperti apa Kak? Ya, jadi dalam dilema sosial ini sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya yang membuat orang itu lebih rentan mengalami dilema sosial itu adalah orang-orang yang memiliki pro-self orientation. Pro-self orientation itu adalah orientasi kepada diri sendiri. Kalau mungkin Nitya dan teman-teman di rumah pernah mendengar yang namanya pro-social behavior, itu adalah sikap kita mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi kita lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Tapi ya ini kebalikannya dari itu. Jadi pro-self orientation adalah ketika kita mementingkan diri kita sendiri di atas kepentingan orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini itu biasanya memang kadang bawaan lahir juga gitu ya. Itu biasanya cenderung rentan mengalami dilema sosial yang dia bersikap selfish dalam dilema sosial seperti itu. Berarti selfish begitu ya Kak. Kenapa sih pada akhirnya orang itu bisa menjadi selfish gitu Kak? Selain karena faktor ya memang karakternya dia gitu. Sebenarnya apa sih yang paling membuat orang itu bisa gitu selfish? Karena kalau kita pikir kok bisa ya dia selfish, kadang kalau kita kita yang sebagai orang yang kooperatif akan memandang orang yang selfish itu juga apa sih alasan mereka gitu selfish? Memang faktor yang pertama yaitu tadi karakter, dan yang kedua itu tentu lingkungan juga. Kadang-kadang kita kalau kita hidup di keluarga yang cenderung selfish, kita cenderung juga akan selfish gitu. Jadi dari orang tua misalnya, kalau orang tua cenderung misalnya memprioritaskan anak, misalnya dalam hal kecil lah, makan gitu, anak-anak lebih banyak diprioritaskan segala macam, dia otomatis akan belajar bahwa kita harus mengutamakan orang lain dulu sebelum di atas kepentingan kita. Nah, tapi kalau misalnya orang tua tidak mampu menunjukkan hal itu pada anak, entah dia memang karena tidak mampu mengekspresikannya, atau memang kebetulan orang tuanya juga agak selfish gitu misalnya, itu yang akhirnya mempengaruhi anak untuk bersikap selfish. Dia merasa bahwa kepentingan saya lah yang paling utama, yang paling penting di atas kepentingan orang lain gitu. Jadi tidak hanya karakter, tapi juga lingkungannya gitu. Dan ada kalau kita spesifik ke pandemi sosial itu sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan
faktor yang menyebabkan kenapa akhirnya orang menjadi selfish dalam dilema sosial. Okay. Nah itu banyak sekali gitu ya. Akan kalau kita bahas satu-satu mungkin akan panjang, tapi beberapa hal yang menyebabkan misalnya adalah reward and punishment, ya. Jadi adanya reward and punishment itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita, ya. Reward itu maksudnya adalah ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang kooperatif, ya, kooperatif kita mendapatkan reward dari lingkungan kita, baik dari lingkungan maupun pemerintah. Dari lingkungan misalnya kita dipuji nih, wah rajin banget pakai masker misalnya begitu. Itu juga bisa menguatkan perilaku kooperatif kita. Tapi kalau punishment yang paling nyata pada saat pandemi saat ini itu adalah social exclusion. Social exclusion itu adalah bagi kita mengesampingkan orang itu, tidak bukan mendiskriminasi ya, jadi mengekskludkan orang itu. Iya. Ya. Karena dia nggak pakai masker. Karena nggak pakai masker, kita jadi kayak kamu ngapain sih, kamu nggak ngerti ya bahwa protokol kesehatannya seperti ini gitu kan. Akhirnya di-exclude dia dari kelompoknya. Nah itu sebagai salah satu hukuman juga bagi orang-orang yang tidak disiplin melakukan protokol kesehatan. Gitu. Nah itu sebenarnya juga cukup efektif dalam membuat orang itu bersikap kooperatif ketika mengalami dilema sosial seperti ini. Mau nggak mau dia harus kooperatif. Mau nggak mau harus kooperatif karena adanya kontrol sosial itu tadi. Jadi dari masyarakat juga terus melakukan kontrol terhadap perilaku-perilaku dia. Gitu. Kak, sebenarnya nih tadi kita ngomongin selfish ya, beberapa yang kita bisa bilang selfish itu cenderung mementingkan diri sendiri. Tapi sebenarnya kalau di psikologi sendiri, apakah selfish itu sebenarnya ada baiknya nggak sih, ada positifnya nggak sih selfish itu untuk individu gitu Kak? Ya, ini menarik sebenarnya ya. Jadi selfish itu sebenarnya everyone is selfish. Jadi hampir semua orang itu adalah selfish. Tapi sekarang kadarnya seberapa? Gitu. Dan selfish ini sebenarnya juga bagus untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kalau selfishnya berlebihan, maka itu akan merugikan orang lain dan juga kelompok secara umum ya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah selfish itu perlu gitu ya, dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin perlu ya. Tapi kadarnya seberapa besar dulu gitu. Nah iya kalau misalkan selfishnya sudah kadarnya tinggi, kemudian sampai juga merugikan orang-orang di sekitar, terutama saat pandemi ini, berarti dia sudah arahnya jelek gitu ya. Karena pandemi saat ini yang dibutuhkan adalah kerjasama. Kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi beberapa kali juga pemerintah mengatakan kita harus bersama-sama memerangi ini. Jadi yang dipentingkan sekarang adalah kerjasama, cooperativeness, bukan selfishness gitu. Sehingga di sini kita harus sadar bahwa being selfish is not favorable. Ya, jadi tidak diinginkan, jangan sampai kita being selfish dalam kondisi saat ini. Nah dari sana. Tapi kalau kondisi lain ya itu beda lagi ceritanya. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang berpikir selfish ini juga salah satu hal yang bisa mendukung aku untuk survive loh saat ini gitu. Cukup menimbun masker, hand sanitizer dan sebagainya. Berarti itu selfish yang sudah mengarah ke hal yang buruk. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya kita bertindak selfish, kita menimbun masker segala macam, kalau orang lain nggak dapat masker, gimana? Kita terdampak juga sebenarnya kan? Virusnya kemana-mana juga. Virusnya kemana-mana, kita akhirnya terdampak juga. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang rational thinking itu harus kita harus punya juga. Karena kalau kita berpikir oke, selfish kita punya banyak kan itu menyelamatkan diri kita. Tapi kalau orang lain ternyata nggak punya masker, orang lain nggak bisa melindungi dirinya sendiri, akhirnya kena juga di kita. Kita juga yang rugi. Iya, berarti memang kita harus berpikirnya secara menyeluruh gitu ya. Memang selfish itu ada kalanya penting untuk kita, tapi di saat-saat tertentu. Tapi saat-saat pandemi itu betul seperti yang sudah dikatakan narasumber kita, karena memang itu yang membuat kita juga bisa bersama-sama untuk memerangi pandemi ini gitu ya Kak ya. Oke, lawanannya dari selfish dari dilema sosial ini adalah kooperatif gitu Kak ya. Seperti apa sih kooperatif itu, ketika kapan individu itu sudah bisa dikatakan kooperatif Kak? Ketika dia lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya dia sendiri. Gini, kalau dalam dilema sosial, kooperatif itu sebenarnya banyak bentuknya. Tapi intinya adalah dia mementingkan goal atau tujuan dari orang-orang secara umum. Dia mementingkan apa tujuan dari kelompoknya. Gitu. Kalau misalnya kita ngomong masalah negara, apa tujuan negara kita dalam kaitannya dengan COVID-19 ini? Tujuannya tentunya adalah memerangi COVID-19, memotong penyebaran virus COVID-19. Nah, karena tujuannya seperti itu, akhirnya dia juga mau tidak mau harus mengikuti itu. Ya. Jadi sikap kooperatif adalah ketika kita fokus pada memerangi COVID-19.
gitu. Oke. Dan salah satu perilaku yang bisa kita lakukan adalah dengan itu tadi, memakai masker, tidak mudik dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita mengesampingkan keinginan-keinginan kita pribadi yang sifatnya ya kita ingin ketemu keluarga dan lain sebagainya, kita mengesampingkan itu dulu karena kita fokus pada tujuan kita bersama, tujuan kita sebagai sebuah negara yaitu mengurangi jumlah orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 saat ini. Nah, sebelum pada akhirnya individu ini kooperatif gitu Kak, mungkin nggak mereka harus atau pasti mengalami fase dilema sosial dulu, kemudian selfish dulu, baru kemudian dia kooperatif, atau memang ada orang-orang dari awal sudah kooperatif. Nah, itu seperti apa Kak? Ada orang-orang yang memang dari awal sudah kooperatif. Ini bukan sebuah tahapan ya. Jadi misalnya selfish dulu baru kemudian dia kooperatif, bukan seperti itu. Jadi ada orang yang memang sudah kooperatif, ada orang yang sudah selfish, tapi ada orang yang selfish dulu baru kemudian kooperatif. Ada yang seperti itu. Tergantung dari banyak hal memang yang seperti tadi, entah dari karakternya dia atau dari lingkungannya dia atau dari hal-hal lain juga gitu loh. Jadi itu bukan sebuah tahapan. Iya, tapi saat ini sepertinya masyarakat kita banyak yang dari awalnya mungkin dia merasa dilema sosial, kemudian memunculkan sifat-sifat selfish menimbun tadi, sampai sekarang akhirnya kita sudah bisa lihat bahwa hand sanitizer atau masker juga sudah banyak dijual di pasaran ya. Itu artinya mereka belajar juga ya Kak? Iya, belajar dari pengalaman, betul. Betul. Berarti dan sebenarnya para yang memproduksi barang-barang tersebut juga belajar dari pengalaman karena banyak masyarakat banyak mengkonsumsi itu ya, akhirnya dia menyediakan stok lebih banyak gitu. Jadi tidak hanya kita yang belajar sebagai masyarakat, tapi mereka pun para pelaku ekonomi juga belajar dari kondisi itu dan akhirnya kita bisa menemukan hand sanitizer di mana-mana sekarang. Walaupun harganya sebenarnya agak lebih tinggi daripada sebelumnya ya, tapi tidak setinggi pada saat di awal pandemi waktu itu. Tidak setinggi pada saat awal-awal itu sampai satu box masker berapa ratus ribu dan sebagainya. Memang sekarang sudah mulai turun, tapi ya memang itu tadi ya, ketika dari awal merasakan dilema sosial tapi pada akhirnya bisa ada di fase kooperatif itu, berarti semua orang juga harus ada di fase itu ya Kak ya. Dan mungkin dengan karena adanya kontrol sosial itu nih Tia, jadi karena akhirnya kita mengingatkan satu sama lain untuk pakai masker, untuk ini, untuk itu, mulai ada cooperativeness itu mulai meningkat. Dan akhirnya dia sadar, oke, saya harus melindungi diri saya sendiri dan juga orang lain dengan cara misalnya pakai masker, tidak mudik dan lain sebagainya. Iya, dan menjadikan itu sebuah tren ya. Wah, kita ngetren nih sekarang kooperatif, saling bantu dan sebagainya. Dan masker juga jadi tren kan, lucu-lucu gitu kan bentuknya. Jadi banyak inovasi gitu yang dilakukan oleh para penjual masker, dari motifnya sampai bahannya juga. Iya, jadi lucu-lucuan sampai yang ada bentuk wajah dan sebagainya. Kita akan lanjut di segmen 3 Kak setelah satu ini. Saudara, kita masih akan membahas tentang dilema sosial pada masa pandemi COVID-19, namun setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.